Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-12, Mas Mbak semua ya. Nah, untuk sore hari ini pastinya Mas Mbak semua, ini nanti kita akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Mas Mbak semua, untuk mata kuliah PKN ini, untuk materi wawasan Nusantara ini sangat cakupannya banyak ya, artinya dibahas dari pertemuan ke-11 sampai nanti di pertemuan ke-13 itu masih membahas tentang wawasan Nusantara. Pastinya di wawasan Nusantara ini karena cakupan materinya sangat luas seperti itu ya. Mas Mbak semua, pastinya di sini kita harus memahami dulu ya. Pastinya untuk sebagai bentuk rasa cinta Mas Mbak semua terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara itu sendiri ya. Artinya ketika kita itu rasa cintanya terhadap Indonesia, maka kita itu harus memahami negara sendiri dari beragam aspek. Untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa di materi wawasan Nusantara, Mas Mbak semua, itu cakupannya sangat luas ya. Dengan mempelajari wawasan Nusantara akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga Indonesia. Wawasan Nusantara, Mas Mbak semua, berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan ya berasal dari kata wawas. Itu bahasa Jawa, Mas Mbak semua, yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Kemudian, adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Adanya pandangan mengenai wawasan Nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan ya, Mas Mbak semua. Maka penting sekali untuk memahami apa saja yang terdapat di dalam tujuan serta fungsi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia ya. Nah, untuk fungsi wawasan Nusantara di sini kita lihat secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Inilah Mas Mbak semua fungsi dari wawasan Nusantara, di mana di sini merupakan pedoman ya, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu pastinya untuk menentukan atau memastikan kebijaksanaan serta kaitannya dengan tindakan dan perbuatan ya. Kemudian kita lihat dari tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara, Mas Mbak semua, di dalam tujuan nasional ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut
dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah Mas Mbak semua, di mana tujuan wawasan Nusantara nasional ini pastinya dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian pastinya kita lihat dari tujuan wawasan Nusantara keluar ya. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya, dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, Mas Mbak semua ya. Mas Mbak semua, inilah tujuan dari wawasan Nusantara Indonesia keluar. Nah, kita di sini pastinya bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan ya dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya. Kita lihat dari semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Kemudian tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Mas Mbak semua, kita lihat bahwa tujuan wawasan Nusantara ke dalam ini ya, kita lihat dari aspek alamiah dan aspek sosialnya ya. Kita harus bisa mengatasi sedini mungkin kaitannya dengan faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi ya. Kemudian kita lihat Mas Mbak semua, setelah kita mempelajari tentang wawasan Nusantara dalam dan wawasan Nusantara Indonesia keluar ya. Ini kita lihat dari landasan idealnya, karena Mas Mbak semua nanti di pertemuan ke-13 kita juga akan membahas kaitannya dengan implementasinya di dalam wawasan Nusantara seperti itu, serta asas-asasnya ya. Nah, untuk landasan idealnya, Pancasila sebagai dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Ya, kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini Mas Mbak semua, landasan ideal Pancasila ya,
bahwa Pancasila ini ya dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam materi muatan kebijakan negara, semua kaitannya dengan kebijakan negara termasuk Undang-Undang Dasar 1945 harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Artinya tidak boleh bertentangan, harus terkandung ya, harus sejalan ya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti itu ya. Kita lihat dari rumusan nilai-nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Mbak semua, inilah merupakan rumusan nilai-nilai yang dimaksud di dalam bunyi Pancasila ya. Inilah ya Pancasila, sila ada 5 ya Pancasila. Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, maka dengan demikian Pancasila ini merupakan indikator keberhasilan Mas Mbak semua. Pastinya setelah mempelajari ini kita semua ya bisa menjelaskan ya kaitannya dengan landasan ideal dan konstitusional penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem karena keterkaitan antara sila-silanya menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Jadi Mas Mbak semua, di sini sila-sila di dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang utuh ya. Kemudian Pancasila merupakan suatu sistem karena keterkaitan antara sila-silanya menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila sekaligus juga harus diamalkan dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai ideologi negara tersebut, maka berdasarkan TAP MPR nomor 6 MPR garing 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 2003 bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Mas Mbak semua, untuk sila yang pertama itu pastinya nanti ya pengamalannya itu diamalkan dengan baik di sila-sila yang lain ya. Kemudian Mas Mbak semua pastinya di sini kaitannya dengan sikap, tingkah laku itu menjadikan acuan dasar kita berpikir di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut ya. Maka akan tercermin Pancasila ini di dalam nilai-nilai luhur ya budaya bangsa. Sekarang setelah Anda mengetahui landasan idealnya Mas Mbak semua, kita lihat landasan konstitusional ya SANKRI. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945
dari sudut hukum, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara. Ya, Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum SANKRI pada umumnya atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4 terakhir pada tahun 2002 yang merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai norma, ya, Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai norma dasar. Pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang 8 melatar belakangi kandungan cita-cita luhur dari pernyataan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah karena merupakan dasar dan sumber hukum bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat, ya. Inilah pembukaan Undang-Undang Dasar, ya Mas Mbak semua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar. Kita lihat dari konsepsi wawasan Nusantara ini terdiri dari 3 unsur, ya. 3 unsur dasar itu yang pertama itu adalah wadah. Wadah yang kedua adalah isi kontennya, ya. Yang terakhir adalah tata laku. Mas Mbak semua kita akan membahas dari yang pertama wadah, kemudian isi dan tata lakunya, ya. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Setelah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Mas Mbak semua, di dalam wawasan Nusantara ini yang terdapat dari 3 unsur, kita sudah mengetahui dari unsur yang pertama yaitu adalah wadah. Wadah merupakan kehidupan bermasyarakat. Kita pastinya memiliki kekayaan alam, ya, pendudukan dengan keanekaragaman suku bangsa budaya, maka dari wadah ini nanti di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memiliki organisasi kenegaraan. Nah, organisasi kenegaraan ini yang merupakan wadah, ya, yang merupakan wadah. Jadi untuk wadah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah organisasi, ya, yang kaitannya dengan organisasi kenegaraan, gitu. Kemudian yang kedua adalah isi atau konten, ya. Isi itu sama dengan konten Mas Mbak semua. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita
serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Ya, inilah yang merupakan dari isi wawasan Nusantara. Unsur tadi ya. Yang pertama wadah, yang kedua adalah isinya, kontennya. Nah, di dalam konten ini merupakan kita lihat dari aspirasi bangsa. Ya, aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat. Ini akan lihat dari cita-cita serta tujuan nasionalnya. Nah, setelah kita memahami dari wadah, yang kedua adalah isi, ketiga adalah pastinya nanti kita akan membahas tentang tata lakunya. Maka isi yang menyangkut dua hal yang esensial, yaitu adalah realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Kemudian persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Inilah Mas Mbak semua isi yang menyangkut dua hal yang esensial yang di dalam isi tadi ya, kontennya ya. Kemudian kita setelah membahas tentang wadah, yang pertama unsur dari wawasan Nusantara tadi, dua adalah isi, tiga adalah tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah, batin dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah mencerminkan dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, di dalam tata laku ini pastinya tata laku ini mencerminkan kita itu jiwa kita, jiwa semangat patriotisme, semangat di dalam berbangsa dan bernegara, seperti itu ya. Pastinya untuk tata laku yang kaitannya dengan lahir itu tadi, kalau kita sudah mengetahui yang batin, yang lahir adalah tindakan Mas Mbak semua, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Oke Mas Mbak semua, setelah Anda mempelajari ya yang saya sampaikan itu tadi dari wawasan Nusantara ya, kita sudah membahas banyak sekali dari landasan idealnya, kemudian dari tujuan dan fungsinya, kemudian juga ada unsur konsepsi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, silahkan Anda menjawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Ya, Anda kerjakan. Yang pertama, jelaskan tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. 2. Jelaskan 3 unsur konsepsi wawasan Nusantara. Oke Mas Mbak semua, setelah Anda mengerjakan dari pertanyaan yang saya sampaikan, Mas Mbak semua perlu saya ingatkan bahwa Anda di pertemuan ke-12 ini di mata kuliah PKN di sore hari ini, jangan lupa Anda login di Siakat untuk presensi hari ini ya. Ingat Mas Mbak semua, presensi hari ini di pertemuan ke-12 ya, di mata kuliah PKN pada sore hari ini. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.